Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah atau pimpinan nega Islam yang berkuasa pada tahun 685 sampai 705. Dia merupakan salah seorang khalifah Umayyah di Syria yang paling lama berkuasa. Abdul Malik mewarisi tampuk kekhalifahan dari ayahnya dan diteruskan oleh anaknya. Sepeninggalnya, 4 putranya diangkat menjadi khalifah. Abdul Malik berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Pada masa kekuasaannya, Abdul Malik berhasil menyatukan seluruh kekhalifahan dalam kendali tunggal Umayyah yang berpusat di Syria, mengalahkan Abdullah bin Zubair yang menjadi khalifah pesaing di Makkah, dan mengakhiri Perang Saudara. Abdul Malik juga merupakan khalifah yang pertama kali mencetak dinar dan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di pemerintahan. Dia juga menjadikan keluarganya sebagai pusat kekuasaan dengan memberikan mereka berbagai kedudukan penting, seperti gubernur dan panglima. Secara pribadi, Abdul Malik dikenal sebagai sosok ahli ibadah dan zuhud. Sepeninggalnya, tahta diwariskan kepada salah seorang putranya, Al-Walid. Abdul Malik lahir pada Ramadan tahun 23 Hijriah di kediaman ayahnya, Marwan bin Al-Hakam, di Madinah. Pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan, dia tumbuh di Madinah sebagai pribadi yang saleh dan zuhud. Ayahnya adalah sekretaris dan tangan khalifah. Abdul Malik sendiri juga menyaksikan terbunuhnya Utsman bin Affan pada tahun 656. 6 tahun kemudian, Abdul Malik diangkat oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pemimpin pasukan dari Madinah saat perang melawan Kekaisaran Romawi Timur. Setelahnya, Abdul Malik kembali ke Madinah dan menjadi pendamping ayahnya yang menjabat sebagai gubernur Madinah. Muawiyah mangkat pada 680. Putra dan penerusnya, Yazid bin Muawiyah, tidak mendapat pengakuan dari beberapa tokoh muslim. Gaya hidup dan beberapa kebijakan Yazid menjadikan rasa penolakan terhadap Yazid meluas menjadi sentimen anti-Umayyah. Bani Umayyah kemudian diusir penduduk Madinah dari kota, termasuk Abdul Malik dan ayahnya. Di tengah perjalanannya menuju Syria yang merupakan pusat kekuatan Umayyah, Abdul Malik bertemu dengan pasukan pimpinan Muslim bin Uqbah yang ditugaskan Yazid untuk menundukkan Madinah. Abdul Malik kemudian memberikan beberapa informasi mengenai pertahanan Madinah. Pada Agustus tahun 683, pihak Madinah berhasil dikalahkan pasukan Umayyah pimpinan Muslim bin Uqbah pada pertempuran Al-Harrah. Yazid meninggal dan digantikan oleh putranya, Muawiyah bin Yazid. Sebagai bentuk perlawanan kepada Umayyah, Abdullah bin Zubair juga menyatakan dirinya sebagai khalifah, sehingga kekhalifahan terbelah dua antara pihak Makkah pusat kekuasaan, Abdullah bin Zubair dan Damaskus pusat kekuasaan Umayyah. Muawiyah hanya berkuasa selama beberapa bulan dan meninggal dalam usia muda. Sebagian pendapat menyatakan bahwa Muawiyah sempat turun tahta sebelum meninggal. Sepeninggal Muawiyah, beberapa kawasan menyatakan ketundukan kepada Abdullah bin Zubair, begitu pula sebagian tokoh dan penguasa di Syria. Dalam musyawarah di Jabiyah yang dihadiri suku-suku pendukung Umayyah, disebut kelompok Yamani, Marwan ditetapkan sebagai khalifah yang baru yang berkuasa di Damaskus pada 684. Pada masa kekuasaan Marwan, Abdul Malik menjadi penasihat dekatnya dan diangkat menjadi gubernur Palestina. Dia kemudian diangkat ayahnya menjadi putra mahkota dan saudaranya, Abdul Aziz, sebagai putra mahkota kedua. Penetapan ini sebenarnya menyalahi kesepakatan yang dilakukan di Jabiyah bahwa sepeninggal Marwan, tahta harus diserahkan kepada Khalid, saudara Muawiyah bin Yazid, dan kemudian kepada Amr bin Said al-Ashdaq. Meski begitu, Marwan berhasil mendapat kesepakatan dari kelompok Yamani, meski Abdul Malik kurang memiliki pengalaman dalam urusan pemerintahan kala itu. Setelah Marwan mangkat pada 685, Abdul Malik dinyatakan sebagai khalifah di Al-Qudus. Meski Syria dan Mesir sudah berada dalam kendali Umayyah pada masa Marwan, beberapa kawasan masih mengakui kedaulatan Abdullah bin Zubair. Mengembalikan kedaulatan Umayyah atas seluruh wilayah kekhalifahan menjadi perhatian utama Abdul Malik. Persekutuan Qais kelompok suku Arab pendukung Abdullah bin Zubair terhimpun kembali di bawah kepemimpinan Zufar bin Al-Harits dari Bani Amir dan melakukan perlawanan di kawasan Mesopotamia hulu dari benteng Al-Karkisiyah di dekat Sungai Efrat.
Pada saat kenaikan tahta Abdul Malik, beberapa pos penting pemerintahan diduduki keluarganya. Saudaranya, Muhammad bin Marwan, diutus untuk menundukkan perlawanan Qais di Mesopotamia Hulu, sedangkan Abdul Aziz yang menjabat gubernur Mesir menjaga perdamaian di Afrika Utara. Demi menyatukan kembali kekhalifahan, Abdul Malik menghendaki untuk mengambil alih Irak yang merupakan provinsi terkaya di dalam kekhalifahan juga merupakan rumah bagi banyak suku Arab yang merupakan sumber kekuatan utama pasukan Umayyah. Di sisi lain, Mesir yang merupakan provinsi pemberi sumbangan terbesar pada perbendaharaan tidak begitu banyak memiliki masyarakat bangsa Arab. Kebutuhan akan pasukan menjadikan Umayyah berperan sebagai tulang punggung militer. Pasukan Syria sendiri terbagi antara kelompok Yamani dan Qais. Meski 6.000 pasukan Yamani dapat mengambil alih kendali Syria pada masa Marwan, jumlah tersebut terlalu sedikit untuk menyatukan seluruh kekhalifahan. Ibnu Ziyad yang merupakan tokoh kunci penegak kekuatan Marwani mulai berusaha memperbesar jumlah pasukan dengan melakukan rekrutmen pada suku-suku Arab secara luas, meski mereka berasal dari suku yang tergabung dalam persekutuan Qais. Abdul Malik kemudian memerintahkan Ibnu Ziyad untuk mengambil alih Irak. Pada saat itu, kawasan tersebut terbagi antara pendukung keturunan Ali yang dipimpin Mukhtar As-Saqafi di Kufah dan pendukung Abdullah bin Zubair yang dipimpin oleh adiknya sendiri, Mus'ab bin Zubair di Basrah. Perkembangan Ibnu Ziyad terhambat lantaran harus berhadapan dengan pasukan Qais di Mesopotamia Hulu, tetapi kemudian dia bertolak menuju Rasul Ain, sebuah kota di daerah Mesopotamia Hulu dan mengalahkan pendukung keturunan Ali di pertempuran Ainul Wardah. Meski begitu, 60.000 pasukan Umayyah di bawah Ibnu Ziyad dikalahkan pasukan pendukung Ali dalam Perang Khazir yang terjadi pada Agustus tahun 686. Kekalahan telak ini menjadikan Abdul Malik menahan diri untuk menundukkan Irak selama 5 tahun ke depan, yang pada masa itu, Mus'ab bin Zubair berhasil membunuh Mukhtar As-Saqafi dan menjadi penguasa tunggal Irak. Abdul Malik kemudian mengalihkan perhatiannya untuk menguatkan Syria. Di perbatasan utara, Kekaisaran Romawi Timur melakukan penyerangan, menduduki Antiokhia dan mendorong Jarajimah Mardaita, kelompok pribumi Kristen di Syria, untuk melancarkan serangan di kawasan Sungai Orontes. Serangan balik Romawi ini, yang telah dimulai pada 678, menunjukkan tantangan pertama dari pihak yang terkalahkan pada penaklukan awal umat Muslim. Selain itu, pemberontakan umat Kristen ini menunjukkan pada Abdul Malik dan penerusnya bahwa mereka tidak bisa lagi berharap pada diamnya pihak Kristen di Syria yang sampai sebelum kejadian tersebut tidak melakukan perlawanan terhadap kekhalifahan. Untuk meredam ancaman Romawi, Abdul Malik mengadakan gencatan senjata 10 tahun dengan Kaisar Justinianus II pada tahun 689 dengan 12.000 pasukan Jarajimah mundur ke wilayah Romawi dan Abdul Malik sendiri membayar upeti tahunan sejumlah 365.000 koin emas, 1.000 budak, dan 1.000 kuda perang pada Romawi. Perjanjian ini dianggap sebagai perjanjian yang berat dan menghinakan dan kemampuan Abdul Malik untuk membayar upeti tahunan ini dan sekaligus mendanai perangnya sendiri diduga berasal dari perbendaharaan yang dikumpulkan pendahulunya dan pendapatan dari Mesir. Pada 689 tahun atau tahun 690, Abdul Malik berusaha mengerahkan pasukan ke Irak, tetapi dia dipaksa kembali ke Damaskus lantaran kerabatnya, Al-Ashdaq melakukan pemberontakan. Al-Ashdaq memandang bahwa naik tahtanya, Abdul Malik menyalahi perjanjian di Jabiyah saat pengangkatan Marwan, sehingga dia menggunakan kesempatan untuk memberontak saat Abdul Malik tidak di ibu kota. Abdul Malik menghadapi Al-Ashdaq dan memberinya jaminan keselamatan jika menyerahkan kembali Damaskus. Meski Al-Ashdaq menyetujui perjanjian tersebut dan mundur, Abdul Malik tetap tidak mempercayainya dan Al-Ashdaq kemudian dihukum mati. Upaya awal Abdul Malik untuk menundukkan Irak dirusak oleh perpecahan Qais Yamani ketika salah satu jenderal di pasukan Ibnu Ziyad yang berasal dari kelompok Qais, Umair bin Hubab dari Bani Sulaim, beralih pihak di tengah pertempuran untuk bergabung dengan kelompok Zufar di Mesopotamia Hulu. Umair selanjutnya melancarkan serangan kepada suku Arab Kristen Bani Taklib di Mesopotamia Hulu, menjadikan perpecahan antara suku-suku Arab semakin mendalam, dengan Bani Taklib yang sebelumnya netral, kemudian beralih memihak Yamani dan Umayyah. Taklib membunuh Umair pada tahun 689 dan mengirimkan kepalanya kepada Abdul Malik.
Abdul Malik kemudian melakukan pengepungan atas Al-Karkisiyah pada tahun 690 atau 691 menjadikan Zufar dan kelompok Qais untuk menyerah dan beralih pihak kepada Umayyah, dengan gantinya mereka mendapat kedudukan khusus di pemerintahan dan militer. Bergabungnya kelompok Qais memperkuat pasukan Syria dan kedaulatan Umayyah dapat ditegakkan di kawasan Mesopotamia hulu. Mulai dari sini, Abdul Malik dan para penerusnya berusaha menyeimbangkan kepentingan Yamani dan Qais di pemerintahan dan militer. Hal ini menjadikan pudarnya dominasi Yamani, khususnya Bani Kal, dalam pasukan militer. Dengan hilangnya ancaman di Syria dan Mesopotamia Utara, Abdul Malik dapat memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Irak tanpa gangguan. Di Irak sendiri, Mus'ab bin Zubair berkutat melawan perlawanan kelompok Khawarij dan bersaing dengan suku-suku Arab yang tidak puas di Basrah dan Kufah. Dalam keadaan seperti ini, Abdul Malik menjalin hubungan dengan bangsawan Arab untuk membuat mereka berpihak padanya. Berbeda dengan upaya penaklukan Irak sebelumnya, komando pasukan dipegang oleh keluarganya. Muhammad bin Marwan memimpin pasukan depan, sementara dua putra Khalifah Yazid, Khalid dan Abdullah, masing-masing memimpin sayap kanan dan kiri. Banyak bangsawan Syria merasa keberatan dengan perang ini dan meminta Abdul Malik untuk tidak maju langsung bersama pasukan. Meski begitu, Abdul Malik menjadi pemimpin pasukan saat mereka berhadapan dengan pasukan Mus'ab di Maskin, di sepanjang Kanal Dujail, yang perang ini kemudian dikenal dengan Perang Maskin. Di pihak Mus'ab sendiri, pasukannya yang paling terlatih berada bersama Al-Muhalab bin Abi Sufrah yang menolak meninggalkan Basrah tanpa pertahanan setelah serangan dari Khawarij. Sebagian besar pasukan Mus'ab yang dibawa dalam Perang Maskin berasal dari suku Arab Kufah yang sebenarnya juga menyimpan dendam pada Mus'ab yang telah memberi hukuman berat pada penduduk Kufah pengikut Mukhtar Ats-Sakafi pada tahun 685. Dengan keadaan seperti ini, Abdul Malik mengirimkan surat pada para panglima Mus'ab untuk beralih memihaknya. Saat pertempuran benar-benar terjadi, Panglima setia Mus'ab, Ibrahim bin Al-Ashtar, gugur di awal perang bersama pemimpin sayap kanan Mus'ab. Kepala pasukan berkuda Mus'ab yang telah memihak, Abdul Malik meninggalkan pertempuran bersama bawahannya. Meski begitu, Mus'ab menolak untuk menyerah dan lebih memilih untuk mati sebagai kesatria. Pada akhirnya, seorang dari Bani Sakif membunuh Mus'ab pada pertempuran. Abdul Malik berduka untuk Mus'ab dan memerintahkan sebuah syair di Gubah untuk mengenang akhir kepahlawanannya. Pada 689 tahun atau tahun 690, Abdul Malik berusaha mengerahkan pasukan ke Irak, tetapi dia dipaksa kembali ke Damaskus lantaran kerabatnya, Al-Ashdaq melakukan pemberontakan. Al-Ashdaq memandang bahwa naik tahtanya, Abdul Malik menyalahi perjanjian di Jabiyah saat pengangkatan Marwan, sehingga dia menggunakan kesempatan untuk memberontak saat Abdul Malik tidak di ibu kota. Abdul Malik menghadapi Al-Ashdaq dan memberinya jaminan keselamatan jika menyerahkan kembali Damaskus. Meski Al-Ashdaq menyetujui perjanjian tersebut dan mundur, Abdul Malik tetap tidak mempercayainya dan Al-Ashdaq kemudian dihukum mati. Upaya awal Abdul Malik untuk menundukkan Irak dirusak oleh perpecahan Qais Yamani ketika salah satu jenderal di pasukan Ibnu Ziyad yang berasal dari kelompok Qais, Umair bin Hubab dari Bani Sulaim, beralih pihak di tengah pertempuran untuk bergabung dengan kelompok Zufar di Mesopotamia hulu. Umair selanjutnya melancarkan serangan kepada suku Arab Kristen Bani Taklib di Mesopotamia hulu, menjadikan perpecahan antara suku-suku Arab semakin mendalam, dengan Bani Taklib yang sebelumnya netral, kemudian beralih memihak Yamani dan Umayyah. Taklib membunuh Umair pada tahun 689 dan mengirimkan kepalanya kepada Abdul Malik. Abdul Malik kemudian melakukan pengepungan atas Al-Karkisiyah pada tahun 690 atau 691 menjadikan Zufar dan kelompok Qais untuk menyerah dan beralih pihak kepada Umayyah, dengan gantinya mereka mendapat kedudukan khusus di pemerintahan dan militer. Bergabungnya kelompok Qais memperkuat pasukan Syria dan kedaulatan Umayyah dapat ditegakkan di kawasan Mesopotamia hulu. Mulai dari sini, Abdul Malik dan para penerusnya berusaha menyeimbangkan kepentingan Yamani dan Qais di pemerintahan dan militer. Hal ini menjadikan pudarnya dominasi Yamani, khususnya Bani Kal, dalam pasukan militer. Dengan hilangnya ancaman di Syria dan Mesopotamia Utara, Abdul Malik dapat memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Irak tanpa gangguan.
Di Irak sendiri, Mus'ab bin Zubair berkutat melawan perlawanan kelompok Khawarij dan bersaing dengan suku-suku Arab yang tidak puas di Basrah dan Kufah. Dalam keadaan seperti ini, Abdul Malik menjalin hubungan dengan bangsawan Arab untuk membuat mereka berpihak padanya. Berbeda dengan upaya penaklukan Irak sebelumnya, komando pasukan dipegang oleh keluarganya. Muhammad bin Marwan memimpin pasukan depan, sementara dua putra Khalifah Yazid, Khalid dan Abdullah, masing-masing memimpin sayap kanan dan kiri. Banyak bangsawan Syria merasa keberatan dengan perang ini dan meminta Abdul Malik untuk tidak maju langsung bersama pasukan. Meski begitu, Abdul Malik menjadi pemimpin pasukan saat mereka berhadapan dengan pasukan Mus'ab di Maskin, di sepanjang Kanal Dujail, yang perang ini kemudian dikenal dengan Perang Maskin. Di pihak Mus'ab sendiri, pasukannya yang paling terlatih berada bersama Al-Muhallab bin Abi Sufrah yang menolak meninggalkan Basrah tanpa pertahanan setelah serangan dari Khawarij. Sebagian besar pasukan Mus'ab yang dibawa dalam Perang Maskin berasal dari suku Arab Kufah yang sebenarnya juga menyimpan dendam pada Mus'ab yang telah memberi hukuman berat pada penduduk Kufah pengikut Mukhtar Ats-Sakafi pada tahun 685. Dengan keadaan seperti ini, Abdul Malik mengirimkan surat pada para panglima Mus'ab untuk beralih memihaknya. Saat pertempuran benar-benar terjadi, Panglima setia Mus'ab, Ibrahim bin Al-Ashtar, gugur di awal perang bersama pemimpin sayap kanan Mus'ab. Kepala pasukan berkuda Mus'ab yang telah memihak, Abdul Malik meninggalkan pertempuran bersama bawahannya. Meski begitu, Mus'ab menolak untuk menyerah dan lebih memilih untuk mati sebagai kesatria. Pada akhirnya, seorang dari Bani Sakif membunuh Mus'ab pada pertempuran. Abdul Malik berduka untuk Mus'ab dan memerintahkan sebuah syair digubah untuk mengenang akhir kepahlawanannya. Dengan keadaan ini, Al-Hajjaj hampir membuat pasukan Irak melakukan pemberontakan dan hal itu benar-benar terjadi saat pada 699, Al-Hajjaj memerintahkan bangsawan Irak dan Gubernur Kirman, Abdurrahman bin Muhammad bin Asyats, untuk memimpin perang melawan Gubernur Zabul di Sistan yang menolak membayar pajak kepada Khalifah. Banyak dari pasukan Abdurrahman adalah orang kaya dan bangsawan terkemuka dan merasa tersinggung atas seringnya teguran Al-Hajjaj dan sulitnya medan tempat mereka ditugaskan berperang. Abdurrahman kemudian melakukan pemberontakan dan merebut Kufah pada 701. Abdul Malik berusaha menghentikan pemberontakan dengan menawarkan penggantian Al-Hajjaj dengan Abdurrahman sebagai gubernur dan memberikan pasukan Irak upah yang setara dengan pasukan Syria. Lantaran penolakan dari pendukungnya, Abdurrahman menolak tawaran tersebut. Al-Hajjaj mengambil inisiatif dan melangsungkan peperangan dengan pihak Abdurrahman pada Perang Dairul Jamajim pada April atau Juli. Banyak pasukan Irak beralih ke pihak Al-Hajjaj setelah dijanjikan pengampunan, sedangkan Abdurrahman dan pendukung setianya mundur ke Zabulistan. Penundukan pemberontakan ini menjadi akhir bagi suku Arab Irak di militer dan dimulainya dominasi angkatan militer Syria di Irak yang berubah menjadi kelas penguasa di kawasan tersebut. Lebih jauh, kelebihan pajak dari tanah sawat di Irak yang kaya akan hasil panen yang semula diserahkan kepada pasukan Irak dialihkan langsung ke perbendaharaan Abdul Malik yang digunakan untuk mendanai pasukan Syria. Hal ini menunjukkan upaya Abdul Malik untuk menguatkan kendalinya atas kekhalifahan. Meski sudah disepakati gencatan senjata 10 tahun pada tahun 689, perang dengan Romawi Timur kembali terjadi setelah Abdul Malik mengalahkan Abdullah bin Zubair. Pada masa sebelumnya, kekhalifahan selalu menggunakan mata uang Romawi. Namun pada tahun 691 atau 692, Romawi menambahkan gambar Yesus pada koin, menyalahi larangan umat Muslim untuk menggambar para nabi, sehingga kekhalifahan menghentikan penggunaan koin Romawi dan mulai mencetak mata uangnya sendiri. Hal ini menjadikan Kaisar Justinianus II membatalkan perjanjian sepihak dan perang antara kedua negara kembali terjadi. Pihak Romawi dapat dikalahkan Umayyah pada Perang Sebastopolis sekitar 692 dan atas serangan terus-menerus antara tahun 694 sampai 695 oleh saudara Abdul Malik, Muhammad, beserta pasukan Syria. Kekhalifahan berhasil mencapai wilayah Anatolia dan Armenia, menjadi dasar bagi penaklukan setelahnya bagi penerus Abdul Malik. Kekalahan ini menjadi salah satu sebab jatuhnya Justinianus II dan Wangsa Heraklius pada tahun 695.
Lalu Muhammad tetap menjadi gubernur di kawasan Mesopotamia Hulu dan Armenia dan panglima militer di kawasan Anatolia sampai tahun 710. Di barat, Abdul Aziz mengirim pasukan Arab Fustat yang dipimpin Hasan bin Nu'man untuk mengambil alih selatan Ifriqiyah yang diduduki Romawi dan sekutu Berber mereka. Dari markasnya di Tripolitania, dia melancarkan serangan ke Kartago pada 697 dengan dukungan dari Angkatan Laut. Setelah berhasil menyingkirkan bala bantuan Romawi yang dikirim Kaisar Leontios dan mengalahkan pasukan Berber yang dipimpin Ratu Kahina Dihya, Kartago berhasil diduduki pada tahun 698. Kota garnisun Arab di Kairawan diamankan dengan kuat sebagai landasan bagi penaklukan berikutnya. Sementara di pantai Ifriqiyah, kota pelabuhan Tunis dilengkapi gudang senjata atas perintah Abdul Malik yang berniat membangun armada Arab yang kuat. Hasan diberhentikan, Abdul Aziz dan digantikan Musa bin Nusyair yang kemudian mengatur penaklukan Umayyah atas Arab Maghrib dan semenanjung Iberia. Runtuhnya kedaulatan Umayyah setelah mangkatnya Muawiyah bin Abu Sufyan dipandang Abdul Malik sebagai bukti bahwa sistem desentralisasi yang diterapkan Bani Sufyani tidak cocok diterapkan di kekhalifahan, sehingga Abdul Malik menggunakan kebijakan sentralisasi dalam pemerintahannya. Berbeda dengan gaya pemerintahan Sufyani yang lebih bebas, Abdul Malik memerintah dengan ketat atas para pejabatnya. Menanggapi kebijakan Abdul Malik, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa dia mengikuti jejak Umar bin Khattab dalam mengelola urusan negara. Pemusatan kekuasaan di tangan Abdul Malik dan keluarganya juga belum pernah terjadi dalam sejarah kekhalifahan sebelumnya dan pada satu masa, saudara dan putranya memegang hampir semua jabatan gubernur provinsi. Di Damaskus, istananya juga lebih dipenuhi dengan kerabatnya dari Umayyah dibandingkan pada masa Sufyani sebelumnya. Dalam bidang militer, Abdul Malik juga lebih menggunakan tentara terorganisir daripada mengandalkan relawan suku-suku Arab. Bangsawan Arab yang dulunya mendapat kekuasaan melalui kedudukannya di suku dan hubungan pribadi dengan khalifah mulai diganti dengan anggota militer yang naik pangkat. Dalam sistem pembayaran, Abdul Malik sangat membatasi upah hanya bagi yang aktif di ketentaraan. Hal ini mengakhiri sistem sebelumnya yang dicanangkan Khalifah Umar yang memberikan pensiun bagi veteran penaklukan Muslim awal dan keturunannya. Dalam masa pemerintahannya, Abdul Malik juga melakukan Islamisasi di berbagai hal. Setelah pihak Romawi menambahkan gambar Yesus di koin mereka, Abdul Malik mulai menghentikan penggunaan mata uang Romawi dan mulai memperkenalkan mata uang Islam, dinar, pada 693. Awalnya mata uang baru ini berisi gambar khalifah sebagai pemimpin umat dan panglima tertinggi. Namun koin ini kurang diterima sehingga diganti pada tahun 696 atau tahun 697 dengan koin tanpa gambar, bertuliskan ayat Al-Quran atau kalimat Islami lain seperti La ilaha illallah sebagaimana dinar. Mata uang dirham bergaya Sasaniyah yang sebelumnya digunakan umat muslim juga dirombak oleh Abdul Malik dengan menghilangkan gambar Kaisar Sasaniyah pada tahun 698 atau tahun 699. Abdul Malik juga mulai menyebarkan Islam di wilayah Romawi. Di Al-Qudus, Abdul Malik membangun Kubah Sahrah yang mulai dibangun beberapa saat setelah menjadi khalifah dan diselesaikan pada tahun 691. Meski putra-putranya juga memerintahkan berbagai pekerjaan pembangunan, sebagian besar pembangunan Abdul Malik dikhususkan di wilayah Al-Qudus, seperti memperluas tapal batas Masjid Al-Aqsa sampai memasukkan Esh Sahrah yang mana Kubah Sahrah dibangun menaunginya, membangun 2 gerbang di Masjid Al-Aqsa, dan memperbaiki jalan-jalan kota. Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan alasan dibangunnya Kubah Sahrah. Sebagian pendapat menyatakan bahwa bangunan tersebut didirikan untuk merayakan kemenangan umat Islam atas umat Kristen dan menunjukkan kekhasan Islam atas agama Samawi yang lain. Pendapat lain menyatakan bahwa Abdul Malik membangunnya untuk mengalihkan perhatian umat Muslim dari Ka'bah yang saat itu masih dikuasai Abdullah bin Zubair. Sebagian besar sejarawan modern menolak pendapat terakhir lantaran hal tersebut bersumber dari pendapat anti-Umayyah. Abdul Malik juga melakukan proses Arabisasi di kekhalifahan. Pada sekitar tahun 700, Abdul Malik mengeluarkan maklumat untuk menggantikan bahasa Mesir dan Koptik dengan bahasa Arab di pemerintahan di Syria dan Mesir. Al-Hajjaj sendiri sudah memulainya di Irak 3 tahun sebelumnya. Hal ini menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi tunggal di negara.
Dalam penerapannya, bahasa Arab baru menjadi bahasa pemerintahan di Provinsi Timur Jauh pada sekitar tahun 740, pada masa-masa terakhir kekuasaan Umayyah di Syria. Pada masa pemerintahannya, gerakan penerjemahan buku-buku berbahasa Persia dan Romawi ke bahasa Arab mengalami perkembangan yang pesat. Di masanya, Al-Hajjaj bin Yusuf menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah kekhalifahan dan lebih sering dibicarakan dalam sumber-sumber abad pertengahan daripada khalifah sendiri. Dia merupakan salah satu pendukung Umayyah paling setia. Keluarganya dan keluarga khalifah saling terikat pernikahan satu sama lain. Meski termasuk sosok yang cakap dalam urusan militer dan pemerintahan, dia kerap dipandang buruk oleh sejarawan Muslim lantaran kekejamannya, juga pembunuhan atas beberapa sahabat Nabi. Meski begitu, Abdul Malik masih mampu mengekangnya dan para gubernurnya yang lain saat mereka dirasa terlampau tinggi dalam menetapkan pajak, berlebih-lebihan dalam menggunakan sumber daya, atau menumpahkan darah lebih dari yang seharusnya. Hal ini berbeda dengan penerus Abdul Malik, Al-Walid, yang lebih memberikan Al-Hajjaj kebebasan lantaran merasa berhutang budi telah mendukungnya untuk naik tahta. Abdul Malik membagi waktunya antara di Damaskus dan kediaman musimannya. Dia menghabiskan musim dinginnya di Damaskus dan Es-Sinabra, dekat Danau Tiberias, kemudian di Jabiah di dataran tinggi Golan dan Deir Muran. Dia kembali ke kota saat bulan Maret dan pergi saat musim panas ke Baalbek di lembah Bekaa. Masa-masa akhir kekuasaan, Abdul Malik disifati dengan pengukuhan kekuasaan yang damai dan makmur. Salah satu masalah utama yang dihadapi Abdul Malik adalah perihal pewaris. Pada tahun-tahun terakhir Marwan, Abdul Malik dilantik sebagai putra mahkota dan Abdul Aziz menjadi putra mahkota kedua. Itu artinya, sepeninggal Abdul Malik, takhta harusnya diserahkan kepada Abdul Aziz. Abdul Malik sendiri menginginkan agar putranya, Al-Walid, yang menjadi penerusnya, tetapi Abdul Aziz tidak berniat melepas statusnya. Namun potensi perselisihan pewaris ini dapat dihindari setelah Abdul Aziz meninggal pada Mei tahun 705. Abdul Malik kemudian mengangkat Al-Walid sebagai putra mahkota dan Sulaiman, putranya yang lain, sebagai putra mahkota kedua. Abdul Malik sendiri mangkat sekitar 5 bulan setelahnya, yakni pada awal Oktober. Sepeninggalnya, putra-putranya memegang tampuk kekhalifahan sampai tahun 743, kecuali pada tahun 717 sampai 720. Sumber https://it.m.wiki.org/wiki-Abdul-Malik-Malik-Bin-Marwan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.